Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babang Edi Wahyudi dari Tanah Merah, Kampung 1, Pak. Saya mengenal Ecogreen kurang lebih habis tanam kemarin, Pak, ya. Karena kendala pupuk, saya menggunakan Ecogreen, lahan saya itu kurang lebih 1 bau, Pak. Jadi saya menggunakan fermentasi yang dianjurkan oleh Bapak Formulator, yaitu saya menggunakan 200 liter, Pak, Ecogreen 1 kilo. Untuk NPK-nya 5 kilo, Pak. Jadi saya fermentasi, setiap saya penyemprotkan hanya membawa 10 liter, Pak. Jadi saya semprotkan, alhamdulillah sampai sekarang sudah 6 kali. Belum pernah pakai kimia, Pak. Alhamdulillah hijau. 1 bau dengan NPK 5 kilo. Pertumbuhannya gimana, Pak? Alhamdulillah bagus. Padahal yang sebelah saya sudah memakai kimia, Pak. Belum ada perubahan. Fermentasinya berapa hari? 1 minggu, Pak. 1 minggu. Ya. Setelah difermentasi 1 minggu baru digunakan. Demikian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kimia itu pupuknya aja maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ini singkat, saya mewakili karena ini yang testimoni kebetulan tunggu manuk, Pak. Karena sawah yang satunya panen, sawah yang satunya kurang lebih ini baru 20-an hari. Bukan. Ini kebetulan saya cerita, Pak, sedikit. Waktu akhir bulan kemarin, waktu sebelum pertemuan di Tanah Merah, di Balai Desa Tanah Merah, saya mau perjalanan ke BK0 di Sukarame itu, Pak. Jadi desa Sukarame paling pinggir itu kan ada sawah sebelum Alfamart. Itu 1 hektar itu kering, jadi merah kering. Harapannya, nah itu pagi-pagi itu ada bapak-bapak termenung menghadap ke sawah. Saya minggir, Pak, ngopo Pak termenung? Ini Pak, sawah saya 1 hektar itu nggak ada harapan hidup. Udah kering, tonggonya apik, Pak, tapi tempat beliau itu kering dan merah itu, udah koyo ambes. Nah terus, Pak, kalau ada waktu besok siang datanglah ke Balai Desa Tanah Merah. Alhamdulillah beliau datang, kemudian beli 1 kilo. Kemudian ada promo, waktu itu ada promo, beli 1 kilo, paginya hari Seninnya kan minggu itu waktu itu. Senin langsung diaplikasikan tapi tidak difermentasi, Pak, ini langsung. Kemudian tadi saya lewat ngasih undangan untuk di Srikaton, hari Selasa kan nanti pertemuan di Balai Desa Srikaton. Itu beliau siap untuk testimoni. Nah, kalau sore ini nggak siap karena tunggu manuk. Nah, ceritanya terus saya lihat padinya luar biasa sekali. Beliau ngalem-ngalem tadi minta 5 undangan untuk testimoni di Srikaton. Macam apa? Kemudian saya mampir tempatnya Pak Kadesan, Pak Mugi Sukarame. Bagus, itu tanahnya Pak Manto kok sekarang ada nanti. Nah aku cerita ngopo aku nggak diundang kemarin. Nah ini kita Bapak Ibu sekalian, jadi dalam waktu yang singkat kurang lebih 1 minggu atau 10 hari itu perbedaannya luar biasa. Nah monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Ismail dari Kampung 1 Tanah Merah. Saya petani cabai, Pak, khususnya. Saya memakai pupuk Ecogreen itu dari awal. Pertama pertemuan di 9 ya, di Helena B9. Dulunya sebelum memakai itu sempat ragu. Permasalahannya kelihatannya kayak gini kok katanya subur. Itu. Jadi dulunya masih kurang percaya, Pak. Tapi setelah saya pakai habis 2 kotak 2 kilo ini, alhamdulillah, Pak. Tanaman cabai saya selebar 13 patok menghasilkan 3 kali petik 2 pikulan lebih, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah keritingnya enggak, kena lalat tidak. Pokoknya sangat-sangat bagus, Pak.
Sampai sekarang alhamdulillah masih metik Pak, masih panen. Sudah 20 kali. Totalnya kalau tidak salah itu sudah ada berapa? 37 juta Pak. Dari 13 patok. Jadi dibilang patok. Nggak ada seperempat, memang itu patok Pak. Memang patok. Seberapa? Iya. Ya. Tidak itu. Kalau di desa kan banyak yang beli di sawah Pak. Soalnya kan ada yang diecekan Pak. Ada yang 2 kilo, yang 5 kilo. Sepatoknya itu 10 persegi Pak. Satu are. Kalau seperempat kurangnya 5 patok. Iya, kalau separapat jauh itu kurangnya 5 patok Pak. Gitu. Kasih pesan apa kira-kira yang pas buat para petani di Margodas ini Pak? Lantai sampean. Makanya kita sama-sama yang apa itu Bapak petani ini kita sama-sama ada itu Yes. Kita yes sama-sama. memakai pakai grade sebanyak-banyaknya pokoknya. Memang Pak, saya memang pede. Memang Pokoknya yes. Saya setelah membuktikan itu memang saya loyal Pak. Jadi selain balik 13 patok harus 2 kotak memang. karena udah tahu hasilnya. Tapi setelah saya itu pakai, alhamdulillah, Sawah. alhamdulillah di sawah Pak. Sebelah belah padi. Kalau kelebihan nggak apa-apa ya. Wes pokoknya tepuk tangan yang luar biasa. Pokoknya yang namanya apa ini, akhirnya itu benar-benar luar biasa. Pokoknya yes. Yeah. Assalamualaikum. Mana wae wes. Ada lagi Pak Imail, ada lagi. Pokoknya yes. Saja, pokoknya aku bisanya bicara cuma begini. Pokoknya yes Pak. Alhamdulillah, saya bisa ketemu di sini bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Bila ada kerja ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena tepuk tangannya Pak. Jadi pangan nanti. Terima kasih Pak Ismail ya. Jadi Pak Ismail ini Bapak Ibu awalnya ragu menggunakan agrogreen. Awalnya ragu. Tadinya bagus saya Pak kalau Sudah ditawarin sama Bu Tusinem ini berapa kali Pak? Halo udah berulang kali, tapi Udah nggak pernah berulang kali pakai. nggak pernah mau pakai. Begitu pakai ke tadi. Akhirnya oh yes. Pak Ayo, ya, Pak Ayo. Ya, terima kasih. Ayo ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Direktur Utama PT SMM yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, selamat siang, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayo. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya menyampaikan beberapa kesaksian hasil testimoni ataupun dempotan saya yang dari Sumber Agung BK0, bahkan yang mau hadir dari BK0 Pak kejauhan, jadi mewakilkan ke saya Pak. Nah alhamdulillah yang pertama dari padi Bapak adanya Bapak Nano itu pertama dari padi Pak seluas 2 bau ya, sekaligus dia mengaplikasikan 1 kilo itu untuk 850 liter dan 23 kilo NPK. Ternyata alhamdulillah hasilnya sangatlah maksimal dan sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah dia bilang kemarin setelah saya cek yang kedua, dia enggak akan mempergunakan pupuk kimia. Karena pupuk kimia apa Pak? Yang sangat rentan sekali adalah dari umur 30-40 hari. Sewaktu mau tumbuh malah itu ternyata terkena ambles Pak, mengunin akhirnya habis dan menular. Nah alhamdulillah setelah beliau sarankan kayak gitu, alhamdulillah saya cek dari satu lagi ternyata nggak ada yang namanya ambles ataupun yang menguning dari umur 40 hari itu Pak. Nah itu kesaksian saya dari Sumber Agung BK0 dari adanya Mas Nano. Dan yang kedua yaitu kemarin saya dari Bapak Agus juga, saya Koni Pak ya. Nah menyemprotkan anggur Pak, anggur hitam yang tadinya susah untuk pertumbuhannya Pak, bahkan yang satunya lagi udah mau mati.
Nah setelah diaplikasikan, dia siram, dia kocor-kocor terus selama 3 kali, alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Dan yang anggur hitam tadi susah untuk merayap ataupun bertumbuh. Alhamdulillah setelah 20 hari Pak udah sampai ke anjang-anjang Pak. Saya cek lagi tuh, dan tumbuh daunnya juga sangatlah luar biasa sekali. Dan yang anggur merahnya itu luar biasa Pak, nggak jadi mati. Sekarang semalam dapat telepon juga saya, Pak Ayo, alhamdulillah ternyata dengan adanya Aki-Green tanaman anggur saya sudah panjang 20 cm gitu Pak. Alhamdulillah baru beberapa hari kemudian Pak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak semeton kita umat Hindu Bali yang ada di perantauan di Sumatera Selatan khususnya memiliki lahan-lahan pertanian seperti yang kita lihat di belakang saya ini semeton. Dan saat ini yang menjadi kendala dan masalah bagi mereka adalah bagaimana pupuk itu yang begitu langka dan harganya yang sangat tinggi semeton, serta hasil panen yang tidak seperti dahulu lagi. Nah semeton, pada video kali ini kita akan mengajak Anda untuk melihat pertemuan dari PT SMM tentang pupuk dan salah satu formulatornya, boleh dibilang profesornya, yang menemukan pupuk 1 kg bisa digunakan untuk 1 hektar. Nah bagaimana itu bisa dilakukan? Simak penjelasan detailnya seperti apa semeton. Ikuti terus di Istana Channel. Dan bagi semeton nanti yang ingin mendapatkan produknya, semeton bisa melihat di kolom deskripsi, itu kami sudah menyediakan tempat membelinya di mana. Dan semoga semeton ini bisa membantu semeton-semeton kita yang saat ini sedang mengalami permasalahan tentunya di pupuk dan tidak seperti dulu lagi panennya karena harga pupuk yang terlalu tinggi. Inilah video selengkapnya untuk Anda semeton. Saya Sukurata, Istana Channel. Selamat menyaksikan. Nah ini saya terjun langsung semeton untuk melihat bagaimana lahan-lahan semeton yang ada di Sumatera Selatan. Semeton Istana Channel, dimanapun berada, bagi Anda yang bergerak di bidang perkebunan atau pertanian, ada sebuah informasi bagus, yaitu ada pupuk 1 kg bisa untuk 1 hektar lahan pertanian. Wow. Swastiastu, Semeton Istana Channel. Seperti yang kita ketahui, masyarakat khususnya orang Bali yang ada dimanapun berada di perantauan, khususnya yang ada di Pulau Sumatera maupun Kalimantan, kebanyakan dari mereka bekerja pada pertanian, mengambil skill biasanya sebagai petani. Dan banyak di antara mereka yang kini mulai pulih keadaannya dari kisah pahitnya merantau, membuka hutan, membuat lahan menjadi sawah, dan kini bisa hidup lebih baik. Nah semeton, tentunya dalam pengolahan lahan pertanian biasanya yang menjadi kendala saat ini justru pengadaan pupuk yang tidak stabil. Semeton, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menghadiri salah satu seorang formulator pupuk yang berasal dari PT SMM. Dia adalah direkturnya, masih sahabat saya. Dan saksikan video ini bagi Anda semeton yang bekerja atau bergerak di bidang pertanian. Mungkin ini adalah video yang baik untuk ditonton. Nantinya 1 kg pupuk ini bisa digunakan untuk 1 hektar lahan pertanian. Nah sepertinya kedengarannya mustahil semeton, bagaimana itu bisa dilakukan? Dan simak video ini semeton. Jika ada semeton nanti yang berminat, bisa mengunjungi kolom deskripsi. Mungkin biasanya semeton Hindu, semeton Istana Channel dimanapun berada, hampir rata-rata hampir di atas 50% umat Hindu atau semeton Bali biasanya bekerja sebagai petani. Dan semoga informasi ini bisa memberikan semacam
informasi baru untuk memajukan usaha pertanian di daerah Semeton. Untuk pupuknya Semeton nanti bisa mengunjungi kolom deskripsi, bisa menghubungi Istana Channel. Pada kolom deskripsi kami sudah tautkan produknya dan linknya ada di Shopee, di mana itu merupakan tempat penempatan produk ini. Semeton, inilah beberapa cuplikan video dan video selengkapnya tentang arahan dari PT SMM dan sang formulatornya. Bagaimana pupuk 1 kg bisa digunakan untuk 1 hektar lahan pertanian. Selamat menyaksikan. Sama. Nah, paham Pak ya? Makro mikro butuh ya Pak. Jadi kalau mikro aja makronya nggak ada. Sama aja Bapak makan vitamin, makan buah nggak makan nasi. Lemes nggak? Lemes. Nah, mungkin boleh ditambah sedikit Pak Ain penjelasan terkait dengan penggunaan AccuGreen yang dicampur dengan pupuk makro itu untuk tanaman-tanaman yang mungkin jenis sayuran berapa, jenis palawija nanti berapa takarannya, atau semua diratakan Pak Ain. Begitu ya Pak ya? Oh ya. Jadi nanti saya jawab satu persatu dulu yang pertanyaannya. Siap. Jadi lahan baru tadi beliau ya Pak, lahan baru yang pH-nya juga rendah itu tadi terlalu asam sehingga si pertumbuhan pertama iya, karena ada beberapa zat yang masih di atas permukaan itu unsur haranya cukup, tapi menerus itu meninggalkan residu. Nama residunya adalah nitrit, apa? Ya nitrit Pak. Ya, nitrit itu proses dari nitrifikasi. Nah ini agak rumit Pak, bahasanya bahasa kimia. Jadi nitrifikasi, ya cuman nggak apa-apa, ini sekolah ini kan. Nitrifikasi itu proses dari perjalanan nitrifikasi yang tidak sempurna. Nah, kenapa bapak-bapak ibu sekalian punya sawah harus baja? Padahal sawahnya sudah lembek. Ya, kenapa dibajak Pak? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya apa? Biar gembur. Nah, biar gembur, sudah gembur. Kenapa dibajak? Nah, kena matahari dibalik Pak, supaya nitritnya terbang. Sebenarnya itu Pak, supaya menguap nitritnya. Tetapi sekarang petani kan malas. Habis dibajak bukan dikeringkan, tapi dilep. Padahal harusnya begitu dibajak Bapak keringkan supaya kena matahari. Olahannya itu supaya nitritnya menguap. Malah direndam. Tapi Bapak takut kena rumput kan? Takut rumputnya banyak kan? Nah makanya begitu dibajak masukin air biar penuh, ya kan? Percuma Bapak bajak yang tujuannya untuk mengurai nitrifikasi. Nah, terus yang kedua, kenapa padinya kok anaknya sedikit? Begitu panen, begitu Bapak nanam padi, itu diisi air setelah itu, biar rumputnya nggak ada, ya nggak Pak? Nah, saya 100% nembus Pak. Ini survei memang begitu. Padi itu adalah tanaman darat yang butuh banyak air. Jadi bukan tanaman air Pak. Padi itu bukan tanaman air. Jadi tanaman darat yang butuh banyak air. Jadi setelah tanam itu sebaiknya bukan dikasih lep air, bukan dipenuhin air, tetapi airnya nyemak-nyemak gitu loh Pak, basah. Supaya akarnya cepat gigit ya. Coba perhatikan itu kalau begitu. Dia akarnya cepat banyak, kemudian anaknya juga pasti akan banyak, tapi rumputnya juga banyak, ya kan Pak? Nah, mau rumputnya banyak tapi panennya banyak, nggak ada rumput tapi padinya sedikit, pilih mana? Ilmunya udah tak kasih tahu. Nah, itu jawabannya Pak. Jadi nitrit salah satunya adalah racun yang itu. Yang kedua, fosfatnya tidak terurai. Jadi mengendap itu banyak fosfat, makanya saya target yang pertama kita masuk AccuGreen biar menekan kos dulu sama diurai. Nanti ada satu periode meningkatkan hasil, bagaimana caranya selanjutnya kita akan buka rahasianya. Nah itu, jadi bertahap supaya ini dulu, supaya tidak ambles, panennya stabil, nanti meningkatnya seperti apa. Ya tentu saya tadi ceritakan bagaimana bikin bakso 5 kilo, bahannya ya harus 5 kilo. Kita mau target 10 ton, kita sediakan makanan untuk bisa menjadi 10 ton. Gitu. Cukup? 3?
Ada lagi yang mau Oke, bertanya? Pak Andes bisa dipahami Pak? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, sekali lagi terima kasih banyak buat para bapak yang sudah bertanya ya. Dengan bapak bertanya, akhirnya yang lain mendapatkan pencerahan. Sekali lagi upload buat bapak ibu yang bertanya. Tepuk tangan bapak ibu. Dan selamat datang buat Bu Wiwi ya, jauh-jauh dari mana ini tadi? Dari daerah Besuci ya, dari daerah Besuci ke sini. Telepon saya kemarin, insya Allah mau mengembangkan Akif Green ini di daerah Bengkulu karena orang tuanya ada di Waikanan dan kebetulan di sana sudah ada testimoni ya Bu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin masih ada yang mau bertanya ya. Boleh. Oh, ini nyambung ini. Ya, nyambung ini tadi. Boleh. Siap. Silakan. Sani. Ya, terima kasih kepada Bapak Ajin dan Pak Yusuf yang mana telah memberikan gambaran dan penjelasan. Kalau saya amati Pak Yusuf terutama, sebanyak pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau menurut saya ada yang belum jelas. Satu, masalah mengaplikasikan yang pupuk itu dari umur berapa sampai umur berapa. Nah itu tolong penjelasannya. Jadi kalaupun Pak Herianto, maklum Pak, niki Pak Kades 3 periode, ya terus yang biar salut dari luar Pak Heri. Karena menyampaikan itu luar biasa, sangat luar biasa. Memang itulah yang ada di lapangan, terutama di wilayah kerja Bapak Herianto ini. Jadi mohon sekali lagi Pak Yusuf, tolong disampaikan dan diberitahu masalah mengaplikasikan pupuk Aki Green tersebut. Nah, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sekdes. Mau nambah pertanyaannya, silakan Pak. Iya, ini menambah sedikit aja. Kalau produk dari Aki Green itu sudah dicampur dengan pupuk NPK, sudah kita aduk dengan air, itu ada expirednya apa enggak kira-kira? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Tambahin dikit. Pak, mungkin sedikit informasi kalau zaman sekarang mungkin banyak yang memain padi itu pakai apa namanya itu mesin komplek. Nah, mesin komplek itu apa namanya itu pohon padinya itu batangnya itu tidak lagi mengumpul Pak. Kalau mengumpul mungkin kita zaman dulu bisa dibakar ya kan. Nah di sini dia langsung bertebaran merata di seluruh. Nah mungkin itu informasi saja. Mungkin itu pengaruhnya seperti apa jika setelah panen kemudian kan kalau nanam itu kan nggak berapa lama tanam lagi. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih dari Pak Sekdes tadi yang tanya aplikasi ya Pak. Kalau aplikasi sebenarnya kalau ini setiap tempat berbeda cara ya. Kalau kita baca, melihat di YouTube dan tempat-tempat yang pertaniannya beda kayak di luar negeri, umpama Jepang itu, dia pemupukan itu disediakan sebelum tanam Pak. Jadi makanan itu sudah disediakan, pemupukan itu bahkan sebelum tanam. Kita ini hanya berlaku untuk media yang pakai mulsa biasanya untuk pupuk dasar istilahnya. Tapi tidak berlaku untuk padi. Ini biasanya ini. Benar nggak orang sini begitu? Pemupukan setelah tanam biasanya kan. Nah, itu juga mempengaruhi sebenarnya. Ketika tanaman itu sudah, makanan itu sudah ada di lahan, itu sebenarnya lebih efektif. Ketika makanannya tadi NPK-nya tadi sudah dimasukkan. Bahkan kalau di Jepang itu teknologinya, dia disebar pupuk dulu, kemudian diraduk rata, dibiarkan sampai tumbuh rumput, baru dibajak lagi, baru ditanam Pak. Kalau metodenya di sana, jadi pupuk itu sudah duluan. Nah, baru dia setelah itu dia maintenance. Tapi di kita ini biasanya pemupukan itu setelah tanaman. Nah, makanya saya katakan kalau saya merubah kebiasaan itu sulit. Tetapi saya menyesuaikan keadaan, artinya menyesuaikan kultur budaya orang sini yang biasa setelah tanam. Itu efektivitas padi itu pemupukan 10 hari ya, atau maksimalnya itu 15 hari itu sudah dipupuk sebenarnya di awal.
Karena itulah saat akar itu mulai berkembang. Jadi kalau terjadinya pertumbuhan itu di awal bermasalah, itu ada kemungkinan kedepannya juga bermasalah. Ya kalau istilah pemerintah sekarang ada stunting, ya, bayi yang stunting gagal tumbuh. Karena di awalnya memang bermasalah, sehingga ketika diberikan nutrisi penyerapannya jadi kurang. Nah kalau begitu ditanam terus akarnya langsung nyebar, maka kemungkinan untuk mengisap makanan itu banyak. Nah itulah makanya pemupukan di awal. Jadi begitu taruh, ya kalau bisa di bawah 10 hari sudah bisa ditanam, dipupuk. Makanya kalau saya pemikirannya ke depan, kalau bisa merubah teknologi sebelum ditanam, pupuk dulu. Nah, kasih pupuk dulu, baru ditanam. Jadi udah, karena apa? Kalau baru ditanam, kemungkinan kita masuk ke lahan atau nggak ada legowonya, ya agak susah juga kan. Nah, itu aja. Artinya akal kita itu bekerjanya kapan kita harus pupuk. Yang tepat itu dibutuhkan untuk tanaman. Itu ya Pak. Cukup jelas ya Pak. Yang kedua expired. Nah ini bagus sekali pertanyaannya Pak. Jadi setelah diproses fermentasi itu maksimal 6 bulan. Ya 6 bulan Pak. Jadi maksimal 6 bulan itu sudah dipakai. Jadi kalau Bapak umpama 3 bulan ya udah 3 bulan aja sudah dipakai sudah. Tapi kalau sampai terjadi udah 6 bulan. Karena nanti aromanya berubah Pak. Sudah menjadi asam biasanya. Kalau lebih dari 6 bulan. Nah itu expired 6 bulan kurang lebih ya Pak. Makanya ketika fermentasi catat. Kemudian jerami, ini pertanyaan masalah jerami pakai kombet. Memang itu salah satu penyebab jamur bisa juga Pak. Karena tidak dibakar kemudian itu terjadi fermentasi. Maka kami anjurkan juga ini adalah decomposer Pak. Jadi mungkin bisa dipadukan. Ini bisa disemprot di lahan setelah panen atau sebelum tanam. Setelah bajak udah berikan ini, termasuk ini pengurai nitrit juga, ada bakteri pengurai nitrit. Bakteri nitrifikasi itu ada di sini juga. Jadi kalau bapak-bapak masih nggak mau ini ya udah harus pakai bakteri nitrifikasi supaya menjadi nitrat, jadi lebih aman. Jadi semprot di lahannya dulu. Itu bisa karena ada kemungkinan banyak zat yang masih berbentuk selulos atau zat yang baru busuk tanaman tadi terjadi pembusukan seperti itu. Maka potensi jamur juga salah satunya situ. Makanya kami ada PANI Bacillus di dalam pupuk ini, fungsinya adalah mencegah proses jamur tadi untuk mengeluarkan antibiotik. Jadi itu juga saya sampaikan, dan sekali lagi saya tidak menganjurkan untuk memakai fungisida ya untuk dicampur atau disemprotkan. Insya Allah nggak kena jamur, yang sudah alhamdulillah nggak kena. Cukup ya Pak Yusuf. Ini adalah pengguna. Ya, jadi tidak ada paksaan buat teman-teman di sini untuk hadir di sini Bapak Ibu karena niatannya berbagi. Nah, karena waktu tinggal 10 menit lagi Bapak Ibu ya.